Selain turnamen Euro yang diselenggarakan pada tahun 2024 ini, di belahan dunia lain juga ada event pesta besar sepak bola untuk menentukan tim terbaik benua Amerika Latin, ialah CONMEBOL Copa America. Akan dihelati Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Turnamen yang mempertemukan 16 tim yang terdiri dari 6 perwakilan CONCACAF serta 10 perwakilan dari CONMEBOL. Uniknya, meskipun CONMEBOL atau Federasi Sepak Bola Amerika Latin lah yang secara resmi menjadi penyelenggara Copa America, namun yang ditunjuk sebagai tuan rumah justru berasal dari Federasi Amerika Utara atau CONCACAF, yaitu Amerika Serikat. Kira-kira apa alasannya? Langsung saja mari kita bahas sejarah awal mula terbentuknya Copa America, yang konon merupakan turnamen antar negara tertua melebihi Piala Dunia. Dalam sesi History. Jika menelusuri sejarah bagaimana awal mula Copa America bisa terbentuk, semuanya dimulai pada awal abad ke-20, ketika sepak bola sudah mulai populer dimainkan di benua Latin. Saat itu di tahun 1910, tepatnya di Argentina yang sedang merayakan 100 tahun kemerdekaannya, menggagas sebuah ide turnamen sepak bola yang mempertemukan beberapa tim yang mewakili negara Amerika Latin. Chili dan Uruguay pun ambil bagian dari turnamen peringatan tersebut. Namun turnamen ini tak diakui sebagai turnamen resmi. Barulah pada tahun 1916, turnamen resmi pertama bangsa Amerika Latin digulirkan. Masih di Argentina, dengan Brazil, Chili, dan Uruguay menjadi peserta pertamanya. Turnamen yang dinamai Campeonato Sudamericano de Football tersebut berjalan sukses, dengan Uruguay keluar sebagai juara pertamanya. Melihat kesuksesan turnamen tersebut, salah satu anggota Dewan Asosiasi Sepak Bola Uruguay yang bernama Hector Rivadavia mengusulkan pada 4 federasi negara peserta untuk membentuk wadah Asosiasi Sepak Bola Negara Amerika Latin, dan terbentuklah CONMEBOL sebagai federasi resmi yang menaungi Argentina, Brazil, Uruguay, dan Chili. Setahun berikutnya turnamen tersebut kembali digelar di Uruguay, dan Uruguay kembali berhasil menjadi juara pada edisi 1917 setelah berhasil kalahkan Argentina di final dengan skor tipis 1-0. Sejak edisi ketiga pada tahun 1919, turnamen pun digelar hampir setahun sekali hingga pada tahun 1929, dan Uruguay berhasil mendominasi turnamen tersebut dengan 6 gelar. Disusul Argentina 4 gelar dan Brazil koleksi 2 gelar. Sementara Chili belum pernah angkat trofi selama periode tersebut. Dan di periode inilah anggota dari CONMEBOL mulai bertambah menjadi 6 anggota, setelah Bolivia memutuskan bergabung pada tahun 1926. Dan setahun setelahnya Peru ikut meramaikan turnamen yang saat itu menjadi salah satu turnamen terbesar yang ada di dunia. Masuk fase gelap setelah perhelatan Piala Dunia Perdana 1930 di Uruguay. Memanasnya hubungan Federasi Argentina dan Uruguay pasca event Piala Dunia pertama membuat turnamen antar negara CONMEBOL sempat vakum lama dan baru kembali dimulai pada tahun 1935 di Peru. Lagi-lagi Uruguay mampu meraih gelar ke-7 mereka. Sejak edisi tahun 1955 hingga 1967, jadwal dari kompetisi pun mulai sedikit kacau, di mana turnamen tersebut terkadang diadakan setahun sekali, 2 tahun sekali, atau bahkan 3-4 tahun sekali. Dan uniknya pada tahun 1959, turnamen bahkan berjalan setahun 2 kali, yaitu di Argentina dan Ekuador. Pada fase ini, Argentina berhasil mendominasi dengan torehan 8 gelar, disusul Uruguay dengan 4 gelar, dan sisanya diraih Brazil, Peru, serta Paraguay masing-masing 1 gelar. Setelah edisi terakhir pada tahun 1967, turnamen antar bangsa Amerika Latin pun vakum selama kurang lebih 8 tahun, dan mulai kembali bergulir pada tahun 1975 dengan nama baru yaitu Copa America, di mana format baru pun diperkenalkan dan tak mengenal sistem tuan rumah, di mana tiap peserta melakoni laga home dan away. Format ini pun berlangsung hingga 3 edisi dan dilangsungkan dalam periode 4 tahun sekali hingga tahun 1983. Di periode ini, Peru, Uruguay, serta Paraguay berhasil menjadi juara.
kembali ke skema diadakan 2 tahun sekali sejak periode 1987 hingga 1999. Pada periode ini Brazil berhasil unjuk gigi dengan raihan 3 gelar. Argentina dan Uruguay masing-masing 2 gelar. Dari tahun 2001, peraturan kembali berubah. Turnamen diputuskan digelar 3 tahun sekali sampai tahun 2007 dan 2007 ke atas digelar 4 tahun sekali hingga 2015. Pada periode ini Brazil lagi-lagi berhasil unggul dengan 2 gelar dan Chili, Kolombia, serta Uruguay masing-masing raih 1 gelar. Revolusi 2016 serta peringatan 100 tahun Copa America. 2016 Copa America kembali digelar dan untuk pertama kalinya Amerika Serikat yang merupakan di luar keanggotaan CONMEBOL menjadi tuan rumah. Pada edisi kali ini mempertemukan 16 tim yang berasal dari CONMEBOL dan CONCACAF serta berhasil dijuarai oleh Chili setelah kalahkan Argentina di final. 2019 giliran Brazil ditunjuk sebagai tuan rumah dan berhasil keluar menjadi juara setelah kalahkan Peru 3-1 di partai final. 2 tahun berselang giliran Argentina berhasil keluar menjadi juara setelah kalahkan tuan rumah Brazil dengan skor 2-1. Sejatinya edisi kali ini merupakan edisi tahun 2020 yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Dan semenjak edisi 2020, CONMEBOL pun merencanakan Copa America menjadi event 4 tahunan di tahun genap agar sejalan dengan kejuaraan Euro atau UEFA. Di tahun 2024, Amerika Serikat kembali terpilih menjadi tuan rumah, di mana 16 tim yang terdiri dari 10 tim CONMEBOL dan 6 tim perwakilan dari CONCACAF akan bertanding memperebutkan tahta tim terkuat di benua Latin. Brazil dan Argentina masih menjadi favorit yang akan keluar sebagai juara, mengingat pada edisi sebelumnya kedua negara ini pun berhasil melenggang hingga fase final. Selain itu, Copa America juga dikenal sering mengundang peserta dari luar konfederasi, termasuk AFC dan CONCACAF, untuk menambah slot tim peserta sejak tahun 1993. Di samping itu, mereka juga mencoba untuk menarik pasar asing agar tertarik membeli hak lisensi siaran mereka. Meskipun Copa America juga sejatinya memiliki beberapa tim dengan nama pemain besar yang dikenal di seluruh dunia. Itulah bagaimana perjalanan lika-liku terbentuknya turnamen tertua di dunia, Copa America, dan berbagai kontroversinya sebagai turnamen sekelas Euro, AFC Cup, African Cup of Nations, Gold Cup, serta OFC Nation Cup. Jangan lewatkan info menarik seputar sepak bola lainnya dengan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam olahraga.